Kenalkan, saya Dr. Maya, spesialis mata di Rumah Sakit Raja Matahari. Hari ini kita akan materi kuliahnya tentang mata kabut mata tenang, visus turun perlahan ya. Salah satunya adalah katarak. Gimana the next ini? Begini. Nih. Kalian perhatikan baik-baik. Kondisi klinis dari katarak ya. Sebelumnya udah ini belum udah baca tentang anatomi mata? Sudah ya. Jadi anatomi mata itu ada yang pupil ya. Ada ini PowerPoint. Kan pupil ya. Setelah pupil ada lensa. Itu fungsinya lensa yang ya. Itu definisi adalah kekuatan lensa dari lensa kristalina yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian akibat kekeruhan tersebut ya itu bisa kebutaan. Sifatnya perlahan, progresif perlahan, kemudian tanpa rasa nyeri. Katarak ini adalah salah satu kasus terbanyak penyebab kebutaan yang dapat diobati. Kita lihat dulu ya. Ada yang komentar ya? Jadi dari sini ya, ya kalau di goyangin ininya aja kelihatan. Jadi di sini ini bukan anatomi mata ya, itu lensa ya, lensa misal minus 1+ ya. Ini yang mulai dari kornea ya, ini kornea, ini lebih ke depan, ini memasuki celah pupil ya, kemudian ini baru lensa, baru diteruskan ke vitreous tumor, terus kemudian jatuh bayang di makula. Jadi proses penglihatan itu memasuki step-step yang tadi. Kemudian apabila terjadi kekeruhan di sini yang makul, maka akan terblok cahaya masuk. Ya. Kemudian ini adalah bagian dari lensa. Ini ada anterior, ini posterior, ini di sentral. Dari pertama itu ada epithelium lensa, ini kapsul anterior ini. Kemudian ada ini kapsul anterior, ini posterior ya. Kapsul, kemudian ada konteks baru nucleus. Kemudian kenapa tadi harus tahu dari struktur dari lensa itu dari patogenesis ya. Jadi sih bisa terjadi. Jadi ada banyak teori bahwa ada yang mengatakan bahwa adanya sklerosis dari nukleus ya. Kemudian yang kedua ada perubahan dari protein lensa, kemudian terjadi juga perubahan pigmen dari protein lensa. Jadi lensa itu jadi berubah seperti dilihat tadi ya, dari yang bening, jernih, bisa menjadi kuning, bisa menjadi coklat dan bahkan hitam. Kemudian terjadi perubahan komponen ion dari gejala-gejala yang tidak ditimbulkan dari itu adalah mata kabur, gangguan penglihatan jauh dan dekat ya. Jadi penglihatan ada untuk penglihatan jauh, intermediate sama dekat. Intermediate itu untuk belum buta ya. Kemudian
Eee, glare yaitu silau itu biasanya dominan pada katarak yang tebal di eee, jadi subkapsul posterior itu dominan di subkapsul posterior itu dominan di glare. Kemudian sulit melihat pada saat gangguan dari sensitivitas kontras ya, kemudian kehilangan dari ini apa namanya, sulit melihat warna ya, kemudian ada disebut dia jauh kabur tapi dekat malah lebih terang ya. Jadi intinya itu kata itu dia menimbulkan indeks lensa, jadi mata tuh cenderung minus. Jadi kalau minus untuk kalian dekat malah normal. Kemudian faktor risiko dari katakan mata naik ya, selain dari faktor usia ya, itu diabetes ya. Kemudian penggunaan kortikosteroid. Nah, yang sering menyebabkan katakan subkapsul posterior. Kemudian ada paparan sinar ultraviolet, kemudian merokok, penyakit lainnya ya, penyakit obat lainnya, terus rasisme ya, itu ya, kasih sebelumnya, operasi glaukoma, atau operasi yang lainnya, hemorrhage dan sebagainya. Kemudian adanya ini predisposisi dari genetik ya, jadi dulunya orang tua atau mereka kerja yang lebih kanser lebih besar untuk menderitakan dermatologic cases, disease, kemudian radiasi atau kemoterapi. Kemudian jadi katarak itu macam-macamnya, jenis-jenisnya itu tergantung dari ada yang dibagi berdasarkan usia, ada berdasarkan penyebabnya juga dari genetik, ada juga dari metabolik. Berdasarkan usia itu kita biasanya yang cukup kalau dia anak-anak ya, kemudian dia akan panen lebih ada yang besar sedikit juga, kemudian kalau dia udah masuk ke 20 ke 40 itu kita bisa 30 ke 40 itu kita sebut dengan katarak presenil ya, di 40 ke atas baru kita sebut katarak senil. Manajemennya yaitu tidak semua ya katarak itu dioperasi, tergantung dari ketebalan katarak, kematangannya yang matur-imatur atau insipien ya, itu dari visus yang masih ada ya. Jadi katarak yang masih tipis lah bahasanya ya, imatur, yang kemudian masih di bawah 50% itu biasanya memang kita masih hanya konservatif dengan si kacamata dan faktor resiko yang tadi itu dikurangi, paparan sinar UV, gula darah dikontrol dan sebagainya, tadi penggunaan kortikosteroid dan sebagainya. Kemudian ada juga ya yang belum dioperasi itu bisa diberikan obat-obatan yang efeknya pupil dilator ya, pharmacological dilatation, kayak kasus-kasus katarak yang subkapsular itu dia kataraknya tuh posisinya di sentral. Jadi apabila didilatasi pinggir-pinggir dia maka bisa melihat ya. Namun efek samping dari pharmacological dilatation itu menimbulkan efek glare, mengecil tidak persis saat matahari masuk ke. Selain penggunaan kacamata itu ada pengobatan
dari operasi. Operasi pun sekarang udah banyak ya, teknik-tekniknya, ada femtosecond, ada pulse emulsification, ada ada ECCE, ada ICCE. Yang ECCE, ICCE itu yang udah zaman dahulu kala ya. Apa sih bedanya itu ICCE dan ICCE itu lukanya besar, jadi lensa diambil, kemudian baru ditutup dengan jahitan. Kalau six lukanya lebih kecil dari ICCE, sama ICCE dikeluarkan juga, ditutup, sudah dibiarkan karena lukanya tidak begitu besar. Terus kalau emulsifikasi, kita second itu lensa eh, dihancurkan di dalam bilik mata depan, kemudian disedot menggunakan tip ya, tip Rico. Itu perbedaannya, dan lukanya sangat minimal sekali, yaitu sekitar 2 sampai 3 mili. Nah, sekian untuk katarak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kita lanjut ke gimana nih mau nutupnya? Hmm. Gitu. Udah gitu aku mau ambil yang lain. Sorry, aku ambil aja. Ini selesai aja. Di Gunung Yusuf. Lagi. Lanjut ke materinya AMD, Macular Degeneration. Nah, gimana? Ya, lanjut. Ya, ini lebih dalam lagi, ini daerah retina ya. Daerah retina RPE, retina ke correct ya. Nah, dilihat baik-baik ya. Di sini ada yang sebelah kanan itu adalah KMD musuh ya. Poin KMD ini dekri ya. KMD musuhnya itu terjadi perusahaan. Terus AMD kering cukup dengan berusaha saja ya. Ingat kuning-kuningnya dia selalu di sentral, tidak ada di perifer ya. Kalau ada kelainan apa namanya, diabetik retinopati, ya dia biasanya mulainya dari pinggir. Nanti sama-sama kuning nih waktu pemeriksaan. Kemudian AMD itu apa sih? Yang intinya ditemukan lebih kurang 100 tahun yang lalu ada
bermacam faktor yang mempengaruhi dari retinal pigment epithelium. Sudah? Sudah. Terdiri dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari Bridge-Membrane, RPE, dan protein. Jadi kalau kalian anatomi itu ada lapisan retinanya yang terkena adalah lapisan Bridge-Membrane, RPE, dan fotoreseptor. Kemudian faktor risikonya yaitu usia, ya, usia di atas 50 tahun, risiko merokok, kemudian ada yang genetik, ya. Kemudian faktor risiko yang lainnya adalah hipertensi, cardiovascular disease, ras, kulit putih, hiperkolesterolemia, obesity, hiperofia, family history, dan iris yang ini ya, yang warnanya lebih terang. Kemudian prevensinya itu dikurangi dari dimodifikasi dari faktor-faktor resiko tadi. Ada juga studi yang mengatakan bahwa kemudian antioksidan dan omega 3 juga mengurangi risiko dari AMD. Jadi kalau ada yang AMD, lebih konsumsi diet antioksidan dan omega 3 dari ini. Kemudian patologinya ada yang diturunkan itu tadi ya, itu adanya kelainan dari DNA, kemudian klasifikasinya lagi ada early AMD, ya. Early AMD ini lebih ke beratnya, ya, banyak tulisan ya di dalam makula tadi, ya. Yang tadi awal gambar yang saya lihat itu yang advance, ya, yang jumlah tulisannya lebih dari 125 mikron, ya. Kemudian diagnosisnya itu biasanya kita temukan itu bagaimana sih mendiagnosa dari AMD itu lihat usia pasien, kemudian dilakukan lulusan tadi, ya. Kemudian kalau ada family history, tapi tidak ada family history juga tidak bisa, tidak juga menyingkirkan untuk AMD. Jadi cukup dengan pasien berusaha, terus kemudian juga risiko yang ada tadi itu bisa tegak diagnosa dari AMD. Gejalanya ya, yang jelas karena dia makula dia akan menimbulkan kabur, kelainan penglihatan dekat, kemudian skotoma. Skotoma ini adalah gangguan penglihatan di sensornya yang sifatnya itu gimana ya, kayak ketutup, ya. Misalnya ada ini speaker nggak deh, ada visual distortion, metamorphosia, ya. Jadi metamorphosia ini kita melihat sesuatu tuh kayak gelombang, ya, karena tadi bentuknya tidak teratur, ya. Metamorphosia ini paling banyak dikeluhkan pada pasien-pasien dosen, ya. Itu kan saya dulu lihat tuh kayak gelombang tuh, lihat bukan tuh kayak gelombang, ya. Kemudian tanda-tandanya tadi ya, ada tulisan ya, itu. Ini tulisan ya. Ini kalau pemeriksaan OCT deh. Jadi OCT itu apa sih? Itu pemeriksaan untuk melihat lapisan parameter. Jadi ini lapisan ketiga. Jadi apabila terjadi ada kerusakan di sini, ya. Lapisan paling bawah, ya. Kemudian
Keluhannya selain lusen, bisa geographic atrophy, jadi ini nanti bisa hitam-hitam. Kemudian ada fibrosis juga, ada gangguan, RPE changes juga ini, RPE changes. Kemudian bisa jadi ada cairan, ya, cairan ya. Nanti ada edem di sini ya, cairan atau perdarahan, ya. Nah, yang subretinal fluid ini adalah yang wet AMD. Ada yang memanggilnya dengan wet, ada yang dry, ada juga yang early, ya, early, moderate, sama severe. Nah, ini nih penglihatan yang saya bilang tadi, metapropsia, ya, metapropsia itu kalau kita itu maka dia akan bergelombang. Kemudian manajemennya, apabila dia dry, biasa memang kita masih hanya bisa konservatif. Kemudian kalau dia yang wet, sedatif, biasanya kita bisa diberikan injeksi intravital, laser. Ada juga yang ini ya, operasi ya. Kemudian biasanya terjadi modify dari RPE, blue membrane dan sebagainya, itu kita berikan nutritional supplement, ya. Kemudian di faktor risiko dimodifikasi dari faktor risiko yang memperberat dari AMD. Ya, tadi yang non surgery, surgery yang intravitreal masuk surgery sih, cuma tidak surgery, hanya disuntikan ya. Kemudian ada komplikasinya dari AMD, yaitu jadi perdarahan vitreus, perdarahan subretinal, terjadi penglihatan ganda, sama keludaan. Ya, sekian untuk AMD. Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut. Stop share aja ya. Yang terbaru tanggal 19 baru ini. Di ininya ada juga satu lagi materi tentang neuritis optik ya. Tapi kalau secara ini ya, ada terus berkembang lagi. Ini maksudnya neuritis optik itu tidak masuk kategori mata tenang visus turun perlahan. Ya, karena dia itu adalah kasus yang tidak terlalu mendadak. Itu bisa next semuanya. Jadi pengelompokannya harus ada perbaikan itu ya. Selanjutnya itu kelainan refraksi ya. Jadi penglihatan kita tuh penglihatan ada penglihatan jauh, penglihatan intermediate, ada penglihatan dekat. Ya, penglihatan jauh itu kategorinya atau klasifikasinya ada hiperopia, ada astigmatisme. Ya, jadi hiperopia ini bukan presbiopia, walaupun koreksinya plus, ya. Miopia itu kelainan dari penglihatan jauh, ya. Sebenarnya semua penglihatan jauh ya, nanti dijelasin lagi ya. Jadi titik fokus sinar yang masuk itu berada di depan retina.
ya. Kemudian menyebabkan kabur ya. Kemudian ada klasifikasi dari miopia ini sebenarnya banyak ya, ada ringan, sedang, berat ya, dan kemudian yang itu tergantung dari koreksi ya, koreksi dari miopianya. Tapi kita lebih ke klinis bahwa miopia ini ada yang patologik dan patologik. Ya, patologik ini apa? Yang tidak ada apa ya, faktor keturunan ya. Dalam faktor keturunan biasanya koreksinya di bawah -6. Kemudian juga per agresivitasnya itu tidak cepat ya. Kemudian biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Nah, beda dengan patologik ya. Patologik ini biasanya awal muncul juga sangat muda ya, dan progresivitasnya cepat ya. Kemudian biasanya koreksi di atas 6 ya, dan ini lebih disebabkan oleh panjangnya bola mata. Jadi apabila makin panjang bola mata seseorang, maka minus akan bertambah. Kemudian pada patologik miopia melewati usia pertumbuhan mata pun di atas 18 tahun juga masih ada posibilitas koreksinya ya. Yang biasanya ditemukan dari retina ya. Jadi bila minus tinggi miograbion itu bisa menimbulkan degenerasi ya. Karena apabila bola mata yang panjang itu akan menyebabkan retinanya bisa terjadi degenerasi dan retina degeneration ini bisa juga vision threatening ya. Jadi bisa menyebabkan robekan ya, karena retina yang tipis ya, robekan menyebabkan ablasio retina ya. Jadi pasien-pasien yang minus tinggi itu risiko terjadi ablasio retina. Ablasio retina ini saraf yang mata lepas ya. Kemudian faktor risikonya itu tadi ada genetik ya. Kemudian ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yaitu near world yang terlalu dekat ya. Kemudian yang terlalu sering akomodasi misalnya ya. Akomodasi itu terjadi kalau kita melihat dekat ya. Di bawah melihat dekat atau aktivitas di bawah 30 cm dari mata ya. Kemudian koreksi kacamata ya yang kurang benar, terus kemudian intelligence score ini kan ya. Jadi makin sering membaca seseorang maka dia makin ya, jadi betul buku ya. Kemudian sign and symptomnya itu kabur melihat jauh. Jadi untuk miopia jauh kabur, sedangkan untuk melihat dekat tidak masalah ya. Kemudian salah satu contoh salah satu ini apa namanya gejala dari miopia yang tidak terkontrol itu bisa menjulingkan mata ya. Ya, jadi kalau mata juling itu udah pasti ya, udah datang ke dokter ya. Jadi kalau pasien dengan miopia sampai juling, itu keluar ya, eksotropia. Kalau koreksinya dengan hiperopia, itu julingnya ke dalam deh. Jadi kalau untuk kondisi juling itu udah stage berat juga ya untuk datang ke spesialis. Kemudian biasanya ciri-cirinya ya, kalau anak-anak itu dia dari bentuk lebih dekat dari komputer. Ada juga yang menegadakan mata
menundukkan mata ya, atau lihat dari samping juga bisa. Kalau biasanya silinder itu. Kemudian kalau ada patologi dari retina tadi yang ini ya, patologi miopia. Kemudian manajemennya gampang ya, cuma kacamata ya. Kacamata, ada juga lensa penonton, ada juga refractive surgery. Kemudian kacamata itu simply ya, saja profesi seperti beberapa profesi seperti pramugari dan sebagainya itu sulit untuk pakai sepatu, makanya dia pakai lens kontak. Cuma hanya saja hygiene-nya sangat baik ya, harus sangat baik, nanti takut komplikasi perhatian adalah keratitis ya, tidak semudah ya memakai lensa kontak. Kemudian ada lagi refractive surgery, itu lasik, pasti lasik tidak itu baru bisa dilasik ya. Dan untuk anak-anak terapi lasik tidak bisa. Kemudian ada juga yang refractive surgery itu jadi lensa minus itu ditambah misalnya kayak bukan cuma lensa tidak diambil ya, cuma ditaruh lensa di depan dari lensa aslinya. Kemudian lanjut nomor 2 ya, itu kelainan refraksinya adalah hiperopia. Hiperopia itu sinar jatuh di belakang retina ya, bisa dilihat ya di gambar ya. Normalnya kan pas di makula ya, ini di belakang makula. Kemudian kalau hiperopia ini bahasa awalnya sih rabun dekat ya, tapi dia rabun dekat bukan dia hanya rabun dekat ya, maksudnya itu sebenarnya dia kategori kelainan penglihatan jauh ya, jadi jauh dia kabur, dekat apalagi jadi dekat dia jauh, jauh dia kabur, dekat lebih kabur lagi. Jadi apabila pasien dengan hiperopia terkesan bisa melihat jauh dengan normal itu dengan akomodasi mata ya, jadi memang seperti kesannya tidak kabur, padahal dia sebenarnya apabila tidak dikasih akomodasi matanya dia kabur sebenarnya ya. Jadi ini beda ya sama presbiopia ya. Jadi kalau ini itu di bawah usia 40 tahun sudah ada ya, jauh dia kabur, dekat dia kabur. Nah, kayak gimana sih tadi tuh yang mendekatkan mata ya. Jadi apabila dia mengakomodasi ya, ini bola mata jadi memendek. Jadi fokusnya jadi mundur ke makula. Itu jadinya ya. Kalau miopia nggak ada, bisa akomodasi ya. Jadi bola matanya bisa dengan klik akomodasi itu jadi lebih memendek ya, maka mata akan lebih lebar. Hiperopia klasifikasinya ada simpel hiperopia, patologi, fungsional hiperopia ya, dan di ini ya sekalian diagnosis dengan hiperopia udah cukup ya. Kemudian itu tadi ya keluhannya, melihat jauh kabur. Kalau makan jauh kabur pada hiperopia itu memang yang punya besar, di atas plus 0,75 plus 1 baru dia mengeluarkan kabur. Baru plus 0,25 itu biasanya tidak dikeluarkan dengan melahirkan kabur untuk melahirkan jauh.
Bismus ya, kalau ya, pasien itu julingnya tuh adalah juling ke dalam, ya. Jadi esotropia, ya. Nah, akomodasi ya. Jadi dia sering akomodasi, makanya ada aistrin atau astenopia. Astenopia apa ya? Itu adalah jadi dia akan membaca, kulit, membuka dan sebagainya. Kemudian terjadi binocular function ya. Binocular function itu penglihatan kacamata jadi 3D terganggu. Kemudian next, sebenarnya idealnya ini dari slide ini itu dikatakan bahwa bisa dia sebenarnya dilakukan psikopagic repression. Jadi sebelumnya disertaskan dulu obat psikopagic untuk mengisahkannya. Ya, jadi kasus diplopia itu ini pada itu ada kasih lain itu yang masih ada itu sudah dikoreksi karena stres dari obat-obatnya ya karena akomodasinya ini selalu digunakan ya jadi sebaiknya di psikopagic ya sebenarnya ya tapi nanti tergantung ya itu intinya semi dokter ya harus ditulis psikopagic nanti. Kemudian simply juga koreksinya adalah dengan lensa. Lensa kalau minus itu koreksinya lensanya minus. Kalau yang hiper ya koreksinya namanya lensa plus. Ya. Saat ini tidak ada ya. Lensa kontak lensa untuk plus itu biasanya pesan ke luar negeri ya. Sulit sekali dapat. Dan juga tinggi. Refraktif surgery bisa juga ya. Sama kayak tadi ya. Kemudian astigmatism. Astigmatism. Kok hilang? Nah, ini saya lima. Nah, astigmatisme atau bahasa umumnya adalah silinder yang kami koreksi ini adalah bahasa Sunda. Apa sih astigmatisme? Lihat ya. Jadi sifatnya itu ada titik fokus ya. Bisa dua, bisa multiple. Rata-rata sih dua ya. Jadi ada yang pas di makula, ada yang di depan makula, ada juga satu di makula. Belakang sama depan itu mix astigmatisme. Ya, gimana tadi? Terus, astigmatisme itu adalah aturan dari kita itu tidak sempurna, jadi tidak sempurna, ya. Bulan minus plus dan protein itu nama itu disebut emikrovia ya. Jadi itu panturan panturan sama tuh bagian. Jadi intervention dari ya
kemudian paling banyak prematura mata yang ini itu adalah kornea. Bisa juga lensa sebenarnya ya, bisa juga makula ya, paling banyak adalah kornea. Biasanya paling banyak diturunkan ya dia, diturunkan karena dia sifatnya organik ya. Kemudian ya, bisa Romberg ya, klinik. Bisa juga kalau ini adalah injury after injury. Tapi kalau injury atau isi atau surgery itu biasanya tipe-tipenya irregular ya, jadi yang tidak beraturan. Kalau yang Robert itu biasanya kalau dua titik fokus, kalau yang lain itu yang berinjury di surgery itu multiple titik fokus ini ya. Kemudian gejalanya kabur ya, visual distortion, kemudian eye strain, headache, difficulty with night vision, jadi silau, gitu ya, silau. Karena kenapa? Titik fokus di kedua, jadi menyebabkan silau. Sebenarnya kalau datang ke praktek itu paling banyak tuh keluar silaunya ya, silau di malam hari ya, silau kalau kena cahaya mobil di depannya. Nah, squinting ini yang dulu juga ya, itu astigmatisme ini koreksinya juga lensa minus ya, itu minus silinder ya, jadi squintingnya juga kuat, eksotropia. Koreksi dari ini juga lensa kontak ini ya, kacamata lensa kontak refractive surgery ya. Jadi ada semuanya yang silinder ya, silinder ya. Jadi ada yang campurannya astigmatisme yang dengan miopia, ada astigmatisme sama hiperopia, ada yang astigmatisme mix ya. Jadi kalau astigmatisme dengan miopia, astigma miopsitus namanya ya. Jadi dia punya koreksi lensa, dia punya koreksi lensa silinder juga. Kalau dia murni itu kita sebut diagnosis dengan astigmatisme simplex ya, miop simplex, astigmatisme miop simplex. Kenapa miop? Karena silinder itu minus negatifnya deh ya. Lensa kontaknya juga mahal, pesan di luar negeri juga, dan bagian kurvatura dari kontak lensa yang harus dicetak ya. Kemudian refractive surgery juga, lensa implannya juga mahal ya. Kemudian ya, kalau terakhir adalah presbiopia. Ya, ini beda ya. Kalau presbiopia ini lebih ke gangguan akomodasi ya. Jadi untuk yang tadi yang tiga tadi itu untuk gangguan penglihatan jauh. Kalau presbiopia ini gangguan ya, dekat ya. Dan baru dialami biasanya usia 40 tahun. Kategorinya sebenarnya di gangguan akomodasi. Ya, ya. Irreversible, ya, irreversible. Bisa diobati nggak dok? Ya, setiap yang sudah memasuki 10 tahun terjadi gangguan akomodasi diakibatkan dari usia, ya. Kemudian biasanya baru dibanyakan, baru dikeluhkan pada usia 42, 44 ya. Hanya saja makin ke sini, biasanya makin gadget komputer makin sering, sekarang 35 tahun pun sudah ada yang memakai. Jadi sebenarnya setelah kita usia 35 itu sebenarnya sudah ada kondisi sebenarnya ya, gangguan kognisi plus 0,5. Tapi sampai harus itu yang 0,5 itu tidak
ya. Jadi koreksi untuk presbiopia ini makin, jadi intinya nih diagnosanya dari presbiopia, presbiopia dini ya. Tapi untuk presbiopia sendiri itu memang 40 tahun eh, baru dikeluhkan pasien ya. Kemudian koreksinya ini teori-teori dari aku ini ya, dari akomodasi apa-apa aja yang terjadi macam-macam ya. Jadi nanti sekalian baca bahannya saya baca juga. Ya, jadi gangguan penglihatan dekat. Jadi pasien akan klinisnya itu pasien akan menjauh objek ya seperti jarak di bawah 30 cm. Kemudian tidak bisa ya primary prevention tidak ada solusinya. Bahkan seorang dokter mata pun akan mengalaminya. Jadi koreksi dari presbiopia ini ada bisa lensa kacamata baca saja ya, bisa lensa kontak plus, ada lensa bifokal atau progresif. Hanya saja yang paling besar progresif atau bifokal. Lensa kacamata baca saja dia saat melihat baca terus kemudian dia melihat jauh dia akan pusing ya. Kalau progressive lens itu lensa kacamata yang ada 3 titik fokus, dia biasa diberikan pasien-pasien yang sering menggunakan komputer. Jadi titik fokusnya untuk melihat jauh, intermediate dan melihat dekat. Ya. Kemudian kalau bifokal itu untuk jauh sama dekat saja, sedangkan untuk reading glasses itu cuma kacamata untuk melihat dekat saja. Jadi harus buka tutup ya, dibuka pasang pasang. Kemudian koreksi kacamata, koreksi kacamata untuk presbiopia ini biasanya dimulai dari usia 40 tahun, itu lensanya ukurannya ada +1 ya, naik usia 45 jadi +1,5 ya. Jadi kalau usia 43 itu 125 ya. Jadi akan meningkat per 2 3 tahun ya. Kalau dia 47 tahun berdasarkan itu 175, kalau 30 tahun ke semua nanti akan maksimal di 10 tahun ya. 10 tahun plus 3 ya. Setelah 40 tahun tidak ada tambahan ya. Dari semua kuliah tadi ada yang apa? Ada mau tanya? Tidak ada yang mau nanya? Paham semua ya? Saya tanya ya. Kuliahnya mana nih? Dari ini dari yang high class ini. Dari yang di sini, yang di sini seperti dia. Berarti ada yang nggak datang. Ini gimana? Oh ini yang kemarin-kemarin dokter ini mereka kan belum tanda tangan. Ini dokter kalau misalnya di absen boleh langsung cek di ini ada juga. Iya. Aku mau ya. Iya, jadi dengar nggak?
Ayib. Nggak tahu. Coba boleh dipanggil aja dokter mungkin ini siapa salah satu. Mutiara Arsi. Ada Mutiara Arsi? Besarin suara kan. Ini sini nggak masuk ya. Yang ini tadi. Hmm? Ini absen dokter mungkin. Yang mereka ini nggak ada yang nyakit ya. Mau di absen aja. Jangan tidur ya. Ya, gimana nih manggilnya? Gak ada yang panggil aja dokter satu-satu. Adil? Ada Adil? Adil ada Adil? Bisa dokter untuk diantar boleh? Hadir dokter. Adil ada? Ada dokter. Tadi saya mau tanya, dengar. Berarti gangguan penglihatan jauh apa aja Adil? Oh, ada miopi dokter. Apalagi? Ada berapa? Adil? Iya dokter, putus-putus dok. Putus. Di sini nggak putus-putus kok, dengar kok. Apa Adil? Tadi pertanyaannya gangguan penglihatan jauh ya dokter. Sadam. Sadam ada. Sadam tidak ada. Kawan ya, ada datang ya. Mana? Ini nomor 7. Di sini dokter. Di sini. Dari nih, iya. Tidak hadir tuh gimana sama keren. Kalau gitu di absen semua ya. Aifa, Nadia Putri. Nadia Putri tidak ada. Anindya, tidak ada. Anindya Giska, Dian Putri Pangestika, Najla Lulu. Ini kan